Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Bersama saya Hasan Asfahani, kita ngobrolin puisi lagi. Saya ingin menjawab, ada yang bertanya, kenapa semakin banyak dia membaca puisi, semakin sulit dia menulis puisi. Saya agak kurang jelas ya pertanyaan itu gitu. Sulit menulis puisi itu seperti apa, dan banyak membaca puisi itu sebanyak apa. Saya untuk menjawabnya lebih jelas mungkin perlu tambahan keterangan tentang puisi apa saja sebenarnya yang dia baca. Dan bagaimana cara dia membaca puisi-puisi itu. Dan kenapa semakin banyak membaca puisi, kok dia jadi semakin sulit menulis puisi. Saya tidak tahu apakah di awal-awal teman yang bertanya itu, ketika dia tidak banyak membaca puisi atau sama sekali belum pernah membaca puisi, apakah pada saat itu dia mudah menulis puisi gitu. Dan bagaimana hasil puisi yang dia tulis dengan perasaan bahwa menulis puisi itu mudah dibandingkan dengan puisi yang kemudian dia tulis setelah banyak membaca puisi dengan perasaan bahwa menulis puisi itu sulit. Berdasarkan pengalaman saya, saya sebagai penulis puisi merasa mewajibkan diri saya untuk membaca puisi sebanyak-banyaknya. Itu bagian dari pekerjaan saya sebagai penulis puisi, kalau itu disebut pekerjaan. Maksud saya begini, saya selalu perlu bacaan-bacaan baru, selalu perlu menyusun strategi pembacaan baru, selalu perlu mencari puisi-puisi baru, penyair-penyair baru untuk menyusun rencana atau strategi penulisan puisi baru. Kalau saya tidak ingin mandek, saya selalu melakukan itu. Maka membaca puisi sebanyak-banyaknya itu tidak pernah terbayang bagi saya. Itu justru membuat saya sulit menulis puisi. Itu justru sesuatu yang bagi saya membantu saya untuk terus menulis puisi. Kalau membaca lagi blog saya 1.1puisi.blogspot.com yang masih bisa diakses, saya bisa menelusuri lagi, menapaktilasi lagi pada saat saya menulis puisi apa, pada bulan berapa, di tahun berapa. Saya juga bisa melihat pada saat itu saya sedang membaca siapa, saya sedang menerjemahkan siapa. Saya menulis hal-hal yang tentang puisi tapi bukan puisi. Nah, dalam tulisan-tulisan itu saya juga bisa mengingat lagi ketika saya menulis, sebutlah esai pendek di rubrik Ruang Renung yang lebih dari 300 serial ada di blog saya itu adalah hasil saya membaca puisi-puisi yang saya suka atau yang tidak saya suka, atau yang ketika saya membacanya saya menemukan sesuatu di puisi itu yang bisa saya olah atau saya curi atau saya hibrid gitu dengan pengetahuan saya yang saya peroleh dari puisi lain untuk kepentingan perpuisian saya. Memang bagi saya menulis puisi tidak pernah mudah. Toto Sudarto Bachtiar ada menulis sebuah
semacam pengakuan proses kreatif gitu. Dia membedakan antara menulis puisi dengan mencipta puisi. Dia bilang menulis puisi itu bisa mudah sekali, 1 jam, setengah jam selesai menulis puisi. Tapi mencipta puisi itu persoalan lain. Dia memberi contoh misalnya sajak Ibu Kota Senja yang paling banyak dibicarakan ketika bicara soal Jakarta. Nah, proses menciptanya, kata beliau, itu sudah dimulai, sudah terpikirkan gagasan atau ide sajak itu ketika beliau masuk ke kota Jakarta. Kemudian saya lupa 5 atau 10 tahun kemudian baru sajak itu beliau tuliskan. Dan menulisnya cuma sebentar, 1 jam selesai begitu. Nah, balik lagi ke pernyataan saya tadi bahwa bagi saya menulis puisi tidak pernah mudah. Dan saya tidak ingin menulis puisi itu mudah gitu. Meskipun tidak semua puisi itu ditulis mudah, tidaknya menulis puisi itu apa sih? Lama atau tidak jadi selesai gitu. Begini, ada puisi yang saya tulis cepat selesai gitu. Ada juga puisi yang saya tulis lama tapi saya nikmati proses itu gitu. Lama itu mungkin seminggu, bisa 1 bulan, selama. Tapi sementara itu saya juga mengerjakan tulisan-tulisan lain atau saya juga menulis puisi lain gitu. Tapi saya juga masih menyimpan draft-draft puisi yang belum selesai sampai hari ini misalnya gitu, yang kapan-kapan saya lihat lagi saya bisa meneruskan atau menyelesaikan puisi itu. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kesulitan, ya karena memang belum selesai saja begitu. Saya belum menemukan bagaimana menyelesaikannya. Artinya puisi itu bagi saya belum memenuhi syarat kompleksitas yang saya inginkan, keutuhan yang saya inginkan, dan intensitas emosi yang saya inginkan. Ya saya tinggalkan aja, toh saya bisa menulis yang lain gitu. Ya lagi-lagi buat saya menulis puisi memang tidak harus mudah. Tapi apa arti sulit menulis puisi itu sebenarnya apa ya? Tidak selesai, tidak menemukan. Dulu mungkin di awal-awal menulis sering merasakan bahwa puisi-puisi yang saya tulis itu tidak seperti yang saya inginkan. Nah karena itu maka bagi saya menulis puisi itu memerlukan craftsmanship, memerlukan kekriaan, memerlukan keterampilan pertukangan. Kalau pakai perumpamaan tukang misalnya gitu, maka sebagai seniman dengan medium kursi misalnya, saya bukan tukang kursi ya. Misalnya kalau penyair dianggap sebagai seorang yang seniman bukan tukang gitu, tapi sebagai seniman pun saya harus menguasai dengan baik, seterampil tukang, bagaimana cara memakai pahat, bagaimana memakai gergaji, bagaimana memakai ketam untuk menghaluskan. Saya nggak bisa memikirkan bentuk-bentuk kursi yang unik, yang aneh gitu, yang menarik, yang berbeda dari kursi yang dihasilkan oleh sekedar seorang tukang, kalau saya tidak menguasai alat-alat pertukangan itu. Nah puisi juga begitu gitu. Mungkin penguasaan terhadap perangkat-perangkat puitika, apa itu metafor, apa itu istilah-istilah rima, ritma, dan lain-lain itu gitu. Apa itu diksi. Nah kalau tentu berbeda orang yang menguasai itu dengan mahir, sehingga menguasai itu artinya
bukanlah kemudian dia berakrobat ria untuk menunjukkan bahwa nih lihat puisiku, gue mahir nih memainkan perangkat-perangkat puitika. Nggak begitu juga gitu. Tapi penguasaan itu artinya saya tidak lagi berpikir tentang itu ketika saya memakainya, sehingga hasilnya adalah sebuah puisi yang wajar, hanya puisi yang nggak lagi terlihat sebagai karya yang di situ saya mematut-matut diri, pengen terlihat terampil, pengen terlihat mahir, pengen berakrobat dengan perangkat-perangkat itu. Nggak begitu gitu. Tapi hasilnya adalah tetap kursi yang berbeda kalau pakai perumpamaan tukang kursi, tetapi masih bisa, dia memang masih berfungsi sebagai kursi yang bisa diduduki dan orang tidak terjatuh ketika duduk di kursi itu. Tetapi kursi saya, puisi saya harus berbeda atau menyisakan atau menunjukkan atau dengan lekas bisa menunjukkan bahwa itu adalah karya saya. Ada yang dengan lekas membedakan kursi atau puisi saya itu dengan kursi atau puisi yang diciptakan oleh orang lain, dengan penyair lain. Ini bukan soal mana yang lebih baik, mana yang itu soal lain, dan bisa tidak saja dulu. Itu yang harusnya dipikirkan. Nah, dengan penguasaan alat-alat puitika itu, maka kesulitan mendasar penulisan puisi itu bisa diatasi. Harusnya begitu. Soal mencari ide, mencari gagasan, mencari tema, dan bagaimana menggarap tema itu soal lain. Itu soal kepekaan batin kita sebagai penyair yang kalau kita tidak latih, kalau kita tidak asah, kalau kita tidak pertajam, itu juga akan menjadi persoalan bagi kita. Akan mempersulit kita ketika kita menulis puisi.